Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Eli Puji Lestari, mahasiswa PPL Universitas PGRI Semarang, yang tentunya akan mengajar kalian mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, sebelum memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian baik-baik saja. Tentunya selalu menaati protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan cara kalau kalian pergi kemana-mana memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan tentunya selalu jaga jarak. Oke, lanjut saja. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kemudian ada 4.8, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian mendengar atau membaca cerita? Cerita yang didengar atau dibaca bisa beragam. Ada cerita tentang pengalaman orang lain, adapun cerita tentang diri sendiri. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membaca sebuah cerpen yang berjudul Udin Ingin Pergi ke Surga, karya Adam Yudhistira. Udin Ingin Pergi ke Surga, karya Adam Yudhistira. Gembira di wajah Udin secerah langit tengah hari. Ia duduk di balik-balik bambu sembari menantikan penjelasan ibunya tentang surga. Tidak ada hal lain yang bisa membuat Udin begitu gembira sekaligus penasaran selain surga. Sejak kecil, Udin hanya tinggal bersama ibunya. Bila ia sedang merindukan sosok bapaknya, maka ia akan merengek-rengek dan bertanya tentang surga. Sebab setiap kali ia bertanya kepada bapaknya, maka ibunya pasti memberi satu jawaban yang disukainya. Bapaknya ada di surga. Di surga, aku betul bisa bertemu dengan Bapak? Tanya Udin. Oh tentu, sahut Julaiha. Di sana Bapak menunggu kita. Kau bisa bertemu Bapak di surga nanti. Asal kau rajin sholat, nak. Kau sudah sholat? Aku baru selesai sholat zuhur, nak. Jawab Udin riang. Iya, baguslah. Jawab Zulaiha sembari mengusap kening anaknya. Kau pasti akan bertemu Bapak di surga. Udin mengangguk kemudian meraih tangan ibunya. Aku pergi dulu, Mak. Mang Kasim pasti sudah menungguku di dermaga. Assalamualaikum, katanya usai mencium punggung Julaiha. Waalaikumsalam. Hati-hati, nak. Julaiha memandangi tubuh bocah kecil tadi dengan dada rengkah seperti dihantam kayu berduri. Udin selalu merindukan bapaknya. Sungguh sebuah kerinduan yang tak akan sampai ke muara. Bagaimana? Menarik untuk dibaca, bukan? Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian, apa sih definisi dari cerpen?
Ya, cerpen adalah salah satu karya sastra prosa pendek yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Cerita pendek pada umumnya cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10-30 menit. Nah, di dalam cerita pendek kita akan banyak menemukan karakter tokoh baik protagonis maupun antagonis. Apa itu protagonis, Bu? Protagonis merupakan tokoh yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita, sedangkan antagonis itu kebalikannya, yaitu tokoh lawan yang bersifat buruk. Nah, keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Namun, dari karakter tokoh tersebut kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, yaitu perbuatan baik yang harus kita tiru dan perbuatan jahat yang harus kita tinggalkan. Nah, setelah kalian tahu apa itu pengertian dari cerpen, selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama ada bentuk tulisan singkat, padat, dan lebih pendek dari novel. Yang kedua yaitu tulisan kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga yaitu cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keempat tidak melukiskan seluruh kehidupan tokoh. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cerita pendek pada umumnya cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk atau sekitar 10-30 menit. Nah, selanjutnya yaitu para tokoh dilukiskan mengalami konflik atau masalah sampai permasalahan masalah. Selanjutnya menggunakan kata-kata ekonomis, meninggalkan kesan yang mendalam untuk pembaca, menceritakan sesuatu dari perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Nah, yang selanjutnya yaitu beralur tunggal dan lurus, alurnya tidak bercabang. Yang terakhir yaitu penokohan sangat sederhana atau tidak terlalu kompleks. Yang kompleks itu novel. Kalau cerpen itu sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Nah, tadi sudah dibahas mengenai pengertian dan ciri dari teks cerpen. Nah, kita lanjutkan ke nilai-nilai apa saja sih yang bisa diambil dari cerpen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa cerpen itu biasanya oleh pengarang disisipi atau diberikan nilai yang bisa diambil hikmahnya oleh pembaca. Nah, nilai-nilai apa saja sih yang terdapat dalam cerpen? Nah, yang pertama yaitu nilai moral. Apa sih nilai moral? Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perilaku baik buruknya seseorang. Nah, contohnya ada orang yang dermawan, ada orang yang bijaksana, ada orang yang iri, dengki. Itu adalah moral baik buruknya seseorang. Nah, kita lanjut nilai-nilai yang kedua yaitu nilai agama. Nah, nilai agama berhubungan dengan suatu keagamaan atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Nah, bisa juga dijabarkan bahwa ada ritual keagamaan, tempat atau cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan lain sebagainya. Nah, untuk nilai yang ketiga yaitu nilai sosial. Nilai sosial
merupakan yang berkaitan dengan kita sebagai makhluk sosial antar masyarakat yang tidak lepas dengan kegiatan sosial di masyarakat. Intinya nilai sosial berhubungan dengan masyarakat. Contoh dari nilai sosial sendiri yaitu seperti kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Nilai yang berikutnya yaitu yang keempat, yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Nah, jadi di dalam nilai pendidikan atau edukasi terdapat perubahan tingkah laku seseorang dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, atau yang tadinya buruk menjadi baik. Intinya di dalam nilai pendidikan itu terdapat sebuah proses untuk menjadi lebih baik. Ya, selanjutnya nilai yang kelima yaitu nilai etika. Nilai etika merupakan nilai yang berkaitan dengan sopan santun kita terhadap sesuatu. Contohnya etika kita terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap guru, terhadap tetangga misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ya nilai yang berikutnya yaitu nilai politis. Nilai politis sendiri yaitu nilai yang berhubungan dengan pemerintahan. Dan nilai yang terakhir yaitu nilai budaya. Nah, nilai budaya ini berkaitan dengan adat istiadat kita sebagai masyarakat. Nah, tadi kalian sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya, untuk materi teks cerpen kelas 11, kalian harus mempelajari macam-macam pertanyaan yang biasanya nanti tercermin di dalam cerpen. Ya, yang pertama ada pertanyaan literal. Pertanyaan literal adalah pertanyaan yang paling mudah jawabannya. Kenapa demikian? Karena pertanyaan literal adalah pertanyaan yang menanyakan wujud, tata cara, dan pertanyaan tersurat. Jawabannya jelas dan bisa dilihat dari cerita tersebut. Nah, untuk contoh, kalian bisa membuka buku paket halaman 107, paket yang berwarna orange. Jika kalian punya, coba kalian pelajari dan buka buku tersebut. Nah, untuk contoh pertanyaan literal, Ibu contohkan ada 2, yaitu di mana dan kapan cerita itu terjadi. Yang kedua, siapa saja tokoh cerita itu. Nah, yang selanjutnya yaitu pertanyaan interpretatif. Nah, pertanyaan interpretatif merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan penafsiran kita atau kesan pendapat dari cerpen tersebut. Nah, Ibu contohkan di buku paket ada apa maksud tersembunyi di balik pernyataan tokoh A. Nah, yang kedua, bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan integratif. Pertanyaan integratif adalah pertanyaan yang menanyakan tentang konsep dari cerita tersebut. Untuk contohnya, Ibu contohkan di buku paket. Yang pertama yaitu
bercerita tentang apakah cerpen di atas. Yang kedua, apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu? Ya, pertanyaan yang keempat yaitu pertanyaan kritis. Nah, untuk pertanyaan kritis sendiri yaitu pertanyaan untuk menyikapi kondisi yang genting atau kegawatan. Nah, Ibu contohkan di buku paket. Contohnya yaitu ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah tokoh C berbohong pada tokoh A? Yang kedua yaitu apa kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan kreatif. Nah, untuk pertanyaan kreatif itu membutuhkan jawaban dengan kreativitas kita dalam menciptakan sesuatu di luar cerita. Nah, Ibu contohkan contoh yang ada di buku paket. Yang pertama yaitu bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerita itu. Yang kedua yaitu contohnya bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang. Nah, dari contoh tersebut kan itu membutuhkan kreativitas kalian dalam menciptakan sesuatu di luar cerpen. Alhamdulillah sudah selesai materi pada pertemuan kali ini. Pembahasan materi cerpen belum selesai sampai di sini. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai unsur pembangun cerita pendek, kemudian struktur dan kaidah dari teks cerpen. Nah, silakan kalian meresum atau merangkum materi yang sudah diberikan Ibu pada hari ini, itu untuk belajar di rumah. Selebihnya kalian bisa searching materi tentang struktur kebiasaan teks cerpen. Demikian pembelajaran pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat, kalian bisa mencernanya dengan baik dan bisa memahami materi ini. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.